Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ini saya sudah merilis 10 aplikasi pinjaman online, di mana aplikasi-aplikasi ini saya pernah katakan kemarin bahwa tidak rekomendasi ya, dari mulai Dana Rakyat, Dana Baguslah, Rupiah Petir, Aman Cair, Tunai Cair, Selamat Pinjam, Dana Yes, Sukses Selalu, Bahagia Loan, Pinjaman Teman. Nah, oke. Kenapa saya katakan ini tidak rekomendasi? Pertama, dari beberapa aplikasi ini disinyalir itu masih satu platform ya, dan yang lucunya lagi tampilan mereka itu hampir sama teman-teman, hanya beda warna saja. Dan kalian jangan sampai terjebak dengan aplikasi ini. Ternyata aplikasi ini hanya sebatas wadah untuk aplikasi-aplikasi yang lain ya. Bahkan ada aplikasi yang ngasih pinjamannya itu sangat tidak masuk akal ya. Jadi kayak contoh, dia ngasih pinjaman 1 juta, tenornya itu 7 hari, dan kalian hanya cair sekitar setengahnya. Nah itu gila banget, dan itu sudah masuk kategori ya seperti aplikasi-aplikasi pinjaman ilegal ya, yang tidak memikirkan konsumen ya sebagai peminjam. Nah, oke, yang pertama kita akan buka Dana Rakyat, teman-teman. Jadi kita akan bedah sedikit, tapi semua dari aplikasi ini akan saya bedah ya. Dan tentunya ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan kalian jangan sampai di skip. Kalian harus tonton sampai selesai karena ini informasi penting banget, apalagi buat teman-teman yang selalu membutuhkan dana segar, dana darurat, dan tentunya dana penting yang harus kalian butuhkan hari ini juga ya. Jadi jangan sampai ketika kalian butuh dana, kalian menunggu download aplikasi, terus kalian melakukan selfie segala macam, akhirnya kalian dialihkan ke aplikasi yang lain. Nah, jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Rencananya saya akan membahas aplikasi-aplikasi yang rekomendasi juga. Kalau kalian suka, silahkan kalian like dan kalian komen ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama akan kita buka adalah Dana Rakyat, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi meminjam kembali, bayar pinjaman. Nah, ini masih berafiliasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Dan kalian lihat nanti ya, kalau ambil sekarang itu kita diminta untuk mengambil uang 6 juta ini dengan beberapa aplikasi yang sangat banyak sekali. Nah, seperti ini, lihat ya, Dana Rakyat. Jadi di dalam Dana Rakyat ini ada aplikasi lagi. Nah, kalian jangan berfokus ke bintang yang banyak ini ya. Ini adalah fake teman-teman ya, karena ini hanya bisa dengan mudah dibuat oleh mereka ya. Nah, selanjutnya di sini ada pinjaman kos. Kita lihat rinciannya ya teman-teman. Nah, kita buka, kita perkosa ya bahwa bagaimana nih aplikasi. Nah, lihat, ini yang gila banget teman-teman. Jadi jumlah pinjamannya itu 1.800.000 dan durasi pinjamannya itu 7 hari. Bunganya 648.000, jumlah yang diterima itu 1.152.000, dan jumlah yang harus dibayar kalian adalah 1.800.000. Nah, ini sangat gila banget. Jika kalian menyetujui pinjaman, kemungkinan besar kalian akan mendapatkan jumlah yang diterima itu sekitar 1.152.000 ya. Dan ini udah masuk kategori pinjol ilegal sih menurut saya, karena bunganya yang gila banget. Nah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ke bawahnya dari mulai pinjaman kos, modal gebyar, dompet pintar, ini semua sama. Dan kalau kalian cari nih dari beberapa aplikasi ini, ternyata aplikasi-aplikasi ini banyak yang tidak terdaftar di Play Store ya, ataupun mungkin saya belum bisa ngecek apakah aplikasi-aplikasi ini juga terdaftar di OJK. Jadi gambaran seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian terjebak dengan pinjaman yang tidak jelas seperti ini ya. Ini namanya Dana Rakyat. Oke. Nah, tadi Dana Rakyat ya. Nah, sekarang berikutnya adalah Dana Baguslah teman-teman. Jadi gambar aplikasinya cukup bagus, tapi dalamannya nggak bagus. Nah, lihat apa bedanya seperti yang tadi ya. Hanya sedikit beda
template saja, dan ini benar-benar tidak rekomendasi ya teman-teman. Jadi amat-amat menjuruskan ya. Kalian jangan terfokus sama jumlah maksimum 5 juta, lama pinjaman 91 hari, itu bohong teman-teman. Kita lihat ya. Oke, nah ini dia teman-teman, ini lain lagi. Kita lihat, ini Dana Baguslah, juga ada beberapa aplikasi yang memang entah ini aplikasi yang seperti apa ya, tapi saya berpikir bahwa aplikasi-aplikasi ini masih satu produk, dan mereka mengupload satu aplikasi ke Play Store, tapi di dalam aplikasi itu ada banyak aplikasi lagi, dan saya nggak tahu ini apakah legal apa atau tidak ya, kita tidak tahu. Tapi kita bisa menganalisa bahwa aplikasi-aplikasi ini baik atau tidak ketika kalian melakukan peminjaman ya teman-teman. Dan kita lihat yang pertama itu ada Ayo Bintang ya. Kita cek detailnya seperti ini. Nah ini dia teman-teman, jumlah pinjamannya 1.200.000, durasi pinjamannya itu 8 hari, dan biaya adminnya gila banget, 420.000 ya, sorry. Dan jumlah yang diterima itu sebesar 780.000. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan 8 hari, kalian harus bayar 1.200.000. Gila banget kan teman-teman. Nah ini jangan diharapkan ya, ditinggalkan saja. Oke, nah kita kembali lagi, kita bahas yang rupiah petir teman-teman. Nah oke, kita tunggu, dia masih loading. Nah ini dia, kalau rupiah petir ini saya pikir bahwa ini juga sama saja, dia hanya sebatas wadah teman-teman ya, sebatas wadah saja. Dan di dalam ini juga dia merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang lain, tapi ini masih relevan kalau memang dia merekomendasikan seperti Maukes ya. Maukes ini kan aplikasi yang resmi ya, yang terdaftar di OJK dan terdaftar di Play Store, dan bunganya pun tidak besar sekali teman-teman, karena saya sudah membuktikan bahwa Maukes ini sangat rekomendasi sekali. Jadi kalian bisa di save juga nih, rupiah petir agak mendingan gitu ya daripada yang lain. Tapi yang salah di rupiah petir ini dia mempunyai pinjaman utama ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa melewati persyaratannya, mungkin kalian bisa melakukan pinjaman. Tapi rupiah petir ini pun saya rasa agak sedikit meragukan juga teman-teman. Oke, nah kita kembali lagi, kita coba lihat Aman Cair. Nah teman-teman, ini adalah aplikasi yang keempat, dan lihat, nah si Aman Cair nih gak jauh berbeda dengan aplikasi yang sebelum yang tadi itu ya. Dia hampir satu satu perusahaan teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari templatenya, kemiripannya ya. Dan seperti ini, lihat dari contoh ada pop up yang di atas tuh, itu sama saja teman-teman gitu. Jadi ini juga hampir bisa dikatakan ya pembohongan gitulah. Nah berikutnya kita tunai cair ya. Kita lihat aplikasi tunai cair. Nah kalau aplikasi tunai cair ini kita harus jadi contoh 1 menit yang lalu kita sudah login ya. Kita sudah login 1 menit yang lalu. Oke, saya sensor dulu yang ini ya. Oke. Nah si tunai cair ini selalu meminta kita untuk mengirim kode ETP terus ya. Tapi dia sama saja dengan aplikasi yang seperti ini teman-teman. Nah dana rakyat ya, dia sama saja. Kita pindah ke selamat pinjaman. Nah ini dia yang paling sering mengganggu handphone saya ya. Jadi sudah pernah melakukan pinjaman, tapi dia selalu mengirim ini pesan berantai ya. Jadi pop up gitu di atas layar bahwa Anda sudah bisa melakukan pinjaman lagi, tapi nyatanya tidak bisa gitu teman-teman. Dan ini kita lihat ya, selamat pinjaman. Ini aplikasi yang agak sedikit lemot teman-teman, jadi dia lambat ya. Oke, jadi gini teman-teman, kita contoh ya. Nah saya klik ajukan pinjaman di selamat pinjaman ya. Kita lihat
Nah, jadi seperti ini juga sama teman-teman. Jadi di dalamnya ada aplikasi-aplikasi yang membagongkan, aplikasi yang gak jelas ya, pinjaman sigap, pasar uang, dan kalian jangan terjebak bahwa aplikasi ini meminta kalian untuk melakukan pengajuan sekaligus ya. Kemarin juga ada sekitar 5 aplikasi. Saya coba dihapus centangnya seperti ini teman-teman. Jadi saya cuma pilih satu, ternyata nggak bisa. Jadi dia minta agar semuanya kita mencentang dan kita mengajukan semua yang ada di sini. Seperti sekarang kan ini ada 2 aplikasi, kita ajukan sekarang. Jadi kalau sudah diajukan sekarang dengan 2 aplikasi ini kemungkinan akan cair teman-teman. Tapi kalian jangan terjebak dengan lihat sekarang kita sorry ya, kita lihat bunga terima itu 1.152.000 dan biaya admin pinjamannya itu 648.000 dan jumlah pembayaran itu 1.800.000. Gila banget ya kan. Nah itu dia ya aplikasi Selamat Pinjam. Kita kembali lagi ke namanya aplikasi Dana Yes ya. Jadi 10 aplikasi ini ada di Play Store teman-teman, tapi kalian jangan terjebak karena aplikasi-aplikasi ini berputar-putar saja ya. Nah ini minta untuk harap masuk lagi ya, tapi saya tidak mau ya. Nah jumlah pinjaman Anda ini kalian bisa lihat ya, ada 2 juta ya. Nah ini kita bisa melakukan pinjaman, tapi ujung-ujungnya kita dialihkan lagi ke aplikasi-aplikasi yang tidak jelas teman-teman. Aplikasi-aplikasi bohong kayaknya ya, atau bunganya yang gede banget. Jadi tampilan aja yang pertama seperti ini ya. Jadi kalian jangan terjebak dengan aplikasi Dana Yes. Break teman-teman. Jadi ada yang namanya aplikasi pinjaman online sukses selalu. Seperti ini teman-teman tampilannya ya kan. Tidak jauh berbeda dengan beberapa aplikasi yang lain ya. Cuman hanya beda modal template-nya saja. Seperti ini. Nah kita cek limit ya. Tuh sama saja teman-teman. Jadi jangan terjebak kalian. Kalau misal kalian minimal kalian sudah tahu oh aplikasi seperti ini, jangan di ini ya. Nah, kalian bisa lihat. Di sini ada uang bantuan, sobat saku, simpan uang, pasar uang, menghabiskan uang, raja fulus, pinjam saja, fulus rezeki, terus uang kamu, selamat meminjam. Seperti itu teman-teman. Kita cek detailnya dan lihat juga teman-teman tidak jauh berbeda seperti yang tadi ya. Nah seperti ini teman-teman, jangan kalian kepancing ya kalau lihat aplikasi-aplikasi ini, karena dalamnya seperti ini teman-teman. Kalian membuang waktu, kalian membuang kuota gitu. Kalau bisa kalian ya kalau butuh dana kalian pinjam ke aplikasi utama. Nah jika kalian butuh dengan aplikasi-aplikasi utama rekomendasi, kalian bisa request dengan cara komen di kolom komentar ya. Oke seperti ini ya pengajuan sukses selalu. Nah ini dia, sepertinya untuk meminjam kita akan selalu bahagia. Seperti ini aplikasinya, dan lihat teman-teman, di dalam aplikasi ini juga kalian pernah lihat aplikasi-aplikasi yang sering banget kalian dengar, sering kalian lihat ya. Lihat tuh, kita lihat ya ada banyak banget aplikasi di sini. Ada Kesto, Uang Anda, Raja Pinjaman. Tentunya ini adalah aplikasi-aplikasi yang perlu kalian pertanyakan tentang izin OJK-nya dan apakah aplikasi utama ini ada di Play Store. Tentu tidak teman-teman. Jadi mereka itu nginduk di salah satu aplikasi, di mana satu aplikasi ini bisa lolos di timnya Play Store ya. Oke kita lihat, segera ambil Raja Pinjaman, kita cek ya. Nah memuatnya juga super lemot teman-teman. Tuh, jumlah produk yang Anda lakukan telah melebihi batas, silahkan ajukan permohonan kembali untuk produk baru setelah pelunasan. Tuh tidak jelas, saya belum juga lunas. Lihat kuota penuh teman-teman. Aplikasi yang sudah tidak jelas lagi kan. Nah nanti setelah ini akan saya hapus juga. Ini adalah aplikasi terakhir, pinjaman teman, penolongan pertama di saat darurat. Apakah sesuai dengan temanya? Apakah hanya membagongkan teman-teman? Nah kita lihat ya, aplikasi-aplikasi yang seperti ini ketika dibuka pun lemot teman-teman. Tuh. Nah kalau aplikasi ini dia agak mendingan. Lihat yang direkomendasikan sama dia ini sudah jelas ya, user friendly.
kalian sering lihat ya, ada EasyCash, Julo, Kredit OJK, Kredivo, Maukes, ada Pundi. Nah, dia pun hanya merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Jadi dia hanya sebatas wadah. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini semua sudah selesai teman-teman. Jadi apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui saya mereview 10 aplikasi ini? Yang pertama adalah satu teman-teman, kalian jangan mau download aplikasi-aplikasi seperti ini. Seperti yang saya bilang bahwa kalian rugi kuota dan rugi waktu ya, karena kalian harus selfie. Jadi ketika kita masuk ke sini kita harus verifikasi data, login, selfie juga, tapi ujung-ujungnya kita disuruh download aplikasi yang lain. Terus kita juga harus nanti di aplikasi yang lain itu kita juga harus registrasi lagi. Nah, ada yang tanpa registrasi sama install lagi, itu aplikasi abal-abal yang gak jelas izin OJK-nya apakah ada atau tidak, semuanya tidak jelas dan bunganya gila sekali. Yang saya tahu beberapa tahun yang lalu ketika saya sering melakukan pinjaman secara berantai, itu yang namanya bunga besar ya, jadi bunganya sampai 700-800 ribu dan kita hanya mendapatkan durasi 7 hari. Itu cenderung larinya itu ke aplikasi-aplikasi pinjaman ilegal teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ketika kalian butuh pun dana, kalian harus pikir-pikir panjang dan jangan langsung mengambil keputusan sepihak sehingga nanti kalian akan terjerumus ke lubang yang sama ya. Jadi kalian pinjam untuk mengatasi solusi, ujung-ujungnya kalian akan terus mendapatkan masalah karena gali lubang tutup lubang, bunganya gede, nggak kebayar gitu kan, dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja teman-teman review 10 aplikasi not rekomendasi hari ini. Jika kalian suka, like, share, dan komen ya. Nanti kalau kalian mau saya akan review aplikasi-aplikasi yang memang cocok kalian bisa gunakan ketika kalian membutuhkan. Oke, terima kasih sudah nonton. See you next time and bye-bye.